is fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa idza qadaytum mongko nalikane rampung sapa sira kabeh utawa ngrampungake sapa sira kabeh as-sholata ing salat. Farahutum tegesi ngrampungake sapa sira kabeh minha saking salat. Tegesi nek wis mari salat fadhkuru mongko padha dikira sapa sira kabeh. Fadhkuru mongko padha dikira sapa sira kabeh Allah ing Allah bitahlili kelawan maca la ilaha illallah wa tasbih lan maca tasbih. Qiyama wa qu'udan wa 'ala junubikum. Qiyaman kelawan ngadeg wa qu'udan al-lungguh wa 'ala junubikum lan turu miring. Tegese wa 'ala junubikum lan ing atase lambung sira kabeh turu miring. Mutqaji'ina tegese turu miring sira kabeh ai fi kulli halin tegese ing dalam satu-satu tingkah utawa keadaan. Ini perintah dalil tentang apa? Wiritan sak marine salat. Iki dalile. Dadi nek kapan sira kabeh iku wis mari salat, dzikir nang Gusti Allah kelawan maca tahlil, tasbih lan sak teruse. Di kalangan kita ya wis kaya niku. Astagfirullahaladzim liwali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alaiyah dan seterusnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir dan seterusnya. Pakai versi lah, banyak model wiritan. Pokoknya nak konuku, nak kalimat thayyibah, tahlil, tahmid, tasbih, ya, itu semua adalah rangkuman-rangkuman para ulama tentang wiridan setelah sholat. Jadi ojo lancing, apa lancing? Mari salam pelencing. Ojo kesusu buyar, tapi perintah isi. Ya, ini perintah. Qiyama wa qu'udan wa 'ala junubikum. Soal posisi zikir itu apa? Bisa berdiri, bisa duduk, bahkan bisa dengan berbaring. Ya, tapi yang begini ini yang melihat kondisi, gitu ya. Anane oleh ini yo. Kemungkinan karena kondisi seseorang itu tidak bisa duduk. Sebetulnya koyok penyandang bisa dilintas. Utawa mau apa? Udunen. Kayak selalu buplak sehingga beritanya suwe sampai kayak boleh. Ya. Bahkan misalnya kok dalam kondisi berbaring karena sholatnya itu berbaring, jadikan berbaring begitu. Seperti gak satu nih, gak juga wali. Ya. Itu jadi fikuli halin boleh, tidak harus dengan duduk. Kalau memang dengan duduk gak bisa, boleh dalam kondisi apapun. Itu soal dikir setelah sholat. Nah, soal keras dan lirih, ana sing wong mari sholat wiritane iku banter, tapi yo ora sing gak banter.
lirih diwaca melatih utawa mulai. Kalau kalangan kita biasanya banter keras, iya, yes, podo bener ya, mulai. Ya. Tetapi kalau kelas kita loh ya, kelas kita ini kalau nggak keras, jatuhnya ngantuk. Polis keras bae ngantuk kemarin diwaca lirik. Tapi nak sering tak la ilaha illallah banter. Tapi yo padahal diwaca banter. Apa maneh terus diwaca lirik. Sedangkan bagi mereka yang nggak keras, ya. Karena memang sudah nyambung dengan Allah, ya silakan. Karena memang dulu terjadi perdebatan dari dulu. Ya. Di zaman sahabat itu tidak pernah terjadi perdebatan. Dikir ojo keras-keras, Gusti Allah nggak tuli. Tapi menurut Imam Syafi'i bahwa zikir dengan suara keras itu di samping syiar itu juga bertujuan untuk mendidik para jamaah yang belum bisa. Lalu kayak sampean yang cilik-cilik yang belum paham bacaan itu, dengan dibaca keras itu akhirnya mengikuti. Itu di antara tujuan. Jadi kalau ketemu dengan orang yang zikirnya tidak keras, ya nggak usah disalahkan. Mereka juga punya pedoman sendiri, dan mungkin kelas mereka itu dengan sirri pun, dengan lirik pun, hati mereka sudah nyambung kepada Allah. Tidak usah dipertajam, ya. Pokoknya wiritan lah, pokoknya wiritan. Gak lam cing mari salam plan cing. Kenapa? Karena memang sudah seharusnya setelah sholat itu kita mengagungkan kepada Allah, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, di samping di situ membaca doa, karena di antara waktu yang mustajabah doa itu adalah doa setelah sholat fardu. Wes faida maknantum mongko nalikane padha anteng sira kabeh. Mongko nalikane padha anteng sira kabeh ayamantum tegese anteng sira kabeh faqimus sholata. Mongko padha njurnengono sira as-sholata ing sholat. Atu tegese nekanono sira kabeh ing sholat bihukukiha kelawan piro-piro hakikate sholat. Berarti orang sholat itu yang didahulukan apanya? Ayo, kalau begitu, fa'idat maknatum fa'aqimus sholata, maka ketika hatimu sudah tenang, maka dirikanlah sholat. Apa yang didahulukan? Berarti menenangkan hati dan pikiran, atau dalam bahasa kita namanya fokus. Mulane saat durunge sholat kita ini sedang diperintah untuk wudhu. Wudhu itu apa? Tujuannya menghilangkan hadas dan najis. Secara syar'i begitu. Tapi secara hakiki sebetulnya wudhu itu tidak hanya sekedar menghilangkan hadas dan najis yang terlihat, tapi juga bertujuan untuk menghilangkan kotoran-kotoran pikiran, kotoran-kotoran hati yang tidak
Lihat, coba sampai perhatikan. Pertama kali yang dibasuh apa? Wajah kan? Wajah ini ada apa saja di wajahmu? Ada mata, ada hidung, ada mulut. Ini adalah pusatnya dosa di sini. Benar tidak? Terutama ini, terutama mulut. Mata juga banyak, tapi lebih banyak mulut. Penyebab dosa manusia. Ya, kalau kali ini gosip koncone, ya kan, membicarakan orang lain, ngomong gak tepat, keluar sedikit matanya sudah apa? Melakukan dosa. Nggak perlu keluar sekarang, pegang HP, kemudian lihat yang tidak itu pun sudah dosa. Nah, dengan air wudhu itu kita diperintah untuk membasuh wajah. Itu hakikatnya juga membasuh semua dosa-dosa yang masih melekat di wajah kita. Di wajah ini ada apa saja. Kalau nggak fokus sama, ayo kasih kenalan. Gitu ya. Kemudian ada perintah lagi membasuh kepala. Ya, sebagian kepala. Ada apa dengan kepala ini? Apa kotoran itu gini? Ada enggak kotorannya? Enggak ada yang sifatnya najis, enggak ada di situ. Tapi hakikatnya membasuh kepala adalah membersihkan isi kepala. Apa itu? Otakmu yang kotor, pikiranmu yang kotor, dengan membasuh kepala itulah diharapkan pikiran-pikiran yang kotor itu hilang. Kenapa? Karena kita mau menghadap yang maha suci, maka kita diharuskan untuk membersihkan, mensucikan lahir maupun batin. Tidak sekedar menghilangkan hadas dan najis sebetulnya, tapi juga kotoran lahir dan batin. Nah, dengan hilangnya kotoran lahir dan batin itu diharapkan hati kita, pikiran kita itu jernih, fokus. Kalau bahasa ayat tadi adalah tenang, tumakninah, baru kita kemudian memulai sholat. Sebab kalau enggak gitu, sholat itu sulit untuk bisa tumakninah, untuk bisa fokus. Nek kotoran itu jek apa pikirannya jek kotor. Di matanya masih banyak dosa, sebelumnya masih banyak salah. Aneh. Nyatanya ya buruk, waktu sholat pikirannya masih memikirkan yang lain. Urusan sebelum sholat itu masih terbawa di alam pikiran. Bisa sholat dengan khusyuk? Tidak bisa. Jadi gitu ya. Mulanya para ulama juga memberikan satu contoh amalan-amalan sebelum prasolat. Kok sebelum prasolat itu banyak diperintahkan, misalnya kalau ngenteni imam disuruh apa? Pujian bisa sholawatan, bisa apa? Sama itu juga arahnya ke sana. Terus ada lagi sebelum sholat kita diperintah untuk membaca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, dan seterusnya. Itu juga dalam rangka menjaga diri kita supaya tidak mudah digoda dengan setan. Karena setan itu sudah paham dengan diri kita. Sampai tahu meruji tidak sampai? Tahu lu tidak sampai gini. Pernah lihat enggak?
gak iso Pak wong buri kok piye nyawange. Tapi iblis tahu. Pernah lihat tak bagian itu buri? Gak bisa Pak di belakang. Tapi iblis setan tahu. Kapan itu? Pada saat Nabi Adam masih belum jadi manusia, masih berupa tanah liat yang bergestur manusia, iblis itu sudah keluar masuk. Sampai lah gak rusi dulu ini irungi opo, tak pernah tahu, tapi iblis tahu, sehingga dia paham betul kondisi tubuh kita itu seperti apa. Maka dengan mudahnya dia kemudian menggoda, mengganggu. Nah ini termasuk lagi pada saat kita sholat berjamaah diperintahkan untuk merapatkan barisan, itu juga sama. Sebab kalau sampai ada celah di antara kaki yang berdiri itu longgar, disitulah setan akan mengambil tempat dan disitulah dia akan beraksi untuk menggoda manusia ketika sholat. Inilah pentingnya kita mempersiapkan diri sebelum melakukan sholat. Apa itu? Menenangkan hati dan pikiran. Gitu. Kita harus betul-betul sadar bahwa kita ini akan menghadap kepada Yang Maha Kuasa, kepada Allah, Zat yang menciptakan alam, yang memberikan rezeki kita, yang memberikan nyawa pada kita. Kita harus sadar itu ya. Di faedah tepak nantun fa'aqimus sholat. Lah supaya ben tenang cara kita sholat, jangan sampai melakukannya dengan kesusu, tergesa-gesa. Apa ada banyak sholatnya orang tergesa-gesa itu biasanya waktu ini entek mau habis. Nanti kok kalau dhuwur iku wis mepet asar ya hampir maghrib hampir isya mepet subuh, jadi mepet terus. Apa yang terjadi? Ya itu sholatnya cepet-cepetan gopo kabeh. Tapi kok coba terus weh. Ya mungkin loh nggak ada kesempurnaan di sana, atau mungkin ada sholatnya sah tapi hakikinya sholat itu nggak ada nilainya. Karena apa? Itu tadi tidak bisa fokus, yakin tidak bisa fokus bicara sholat koyo itu, tidak bisa tenang. Mau mulai wis gak tenang. Nah ada lagi, hati-hati, misalnya yang kari jamaah, ketinggalan jamaah itu loh, sudah komat sampai baru berjalan, sampai nggak berjalan tapi melayu, khawatir ketinggalan rakaat pertama. Begitu nyampe di masjid atau musola, ambekane ngos-ngosan. Oh, bisa tenang? Tidak bisa. Itu sebenarnya nggak boleh sholat dalam kondisi kayak gini. Nah, ada kari Pak, ya sudah kari ya sudah, tertinggal ya sudah. Misalnya sampai nggak siap lebih awal. Daripada nanti ketika kita mengejar ketinggalan, tapi kemudian begitu start sholat kita nggak fokus, kacau banget loh gitu. Jadi ketinggalan lain. Itu ya. Jadi jangan mengejar ketinggalan, tapi kemudian dampaknya akhirnya gak fokus, itu mau gak tumakninah. Tuh. Aduha bihukukiha, maka kita diperintahkan melaksanakan sholat itu bihukukiha, kelawan hak sholat, kelawan hakikate sholat.
Apa sholat itu? Mungkin sudah sampai dilupa pengertian sholat itu. Sholat itu apa? Menurut bahasa adalah doa. Tapi kalau menurut istilah syariat adalah perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu atau dengan aturan-aturan yang telah diusulkan. Itu jenis sholat. Secara syar'i sudah ada ketentuan, sudah ada syarat rukun yang harus dilakukan. Tanpa itu sholat dinyatakan tidak sah. Tapi hakikat sholat itu sendiri adalah zikrullah, ingat kepada Allah. Begini dulu. Jadi sejak Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullah, iku mestine kabeh kudu ingat nang Gusti Allah. Wong Pak iso koyo ngono ya. Makanya kudu latihan khusyuk, latihan sholat khusyuk. Kalaupun mulai takbir sampai salam itu tidak bisa semuanya, paling tidak di dua tempat ini sampai kudu ingat Allah. Di dua tempat itu. Di mana Pak? Di surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kedua adalah pada saat tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa? Karena di dua tempat itulah kita itu sudah komunikasi langsung, seolah-olah berbicara langsung dengan Allah. Apa artinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Hanya kepada Engkau lah ya Allah aku menyembah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah aku memohon bertolong. Kan koyok dialog sih. Ya, dan dialog itu kan berarti harus nyambung. Kedua adalah pada saat asyhadu an la ilaha illallah, itu sama kesaksian kita terhadap Allah sebagai Tuhan. Itu. Wes, itu bihuquqiha. Inna sholata satemene sholat. Inna sholata satemene sholat. Kanat iku ana apa sholat alal mukminina ing atase wong-wong iman kitaban iku kewajiban. Karena ana apa sholat alal mukminina ing atase wong-wong sing iman kitaban iku kewajiban, maktuban tegese kang ditetepake, mafruḍan tegese kang diwajibake. Bahwa sholat itu bagi orang-orang beriman adalah ketetapan yang diwajibkan. Kapan itu? Sejak kapan? Sejak Isra Mi'raj. Yang dalam cerita itu sudah sering kita dengar. Asalnya 50 kemudian menjadi 5. Akibat makna apapun alal mukminina kitaban mauqutan, bahwa sholat itu sudah ditetapkan waktunya. Apa nih mauqutan? Waktu nih muqaddaran tegese diri tetepake waktu nih sholat. Falatul akhiru moko orang kena diakhirke apa anu saking waktu.
dikerek-kerek maksudnya, ditunda-tunda. Ya. Bahwa sholat itu adalah fardu kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Nek cara ngaji fikih lebih waktu sholat zuhur adalah lolani. Waktu sholat zuhur dimulai sejak tergelincirnya matahari ke arah barat dari bayang-bayang benda. Makanya ada waktu yang diharapkan itu apa? Tidak boleh sholat. Kapan itu? Waktu istiwa. Waktu pada saat matahari tepat ada di tengah-tengah itu tidak boleh. Tidak boleh. Kita tunggu zuhur itu matahari sudah bergeser ke barat. Kemudian asar dimulai dari lebih dari bayang-bayang sebuah benda matahari itu. Itu kalau pakai ultraviolet kayak gitu. Jadi kita meletakkan sebuah benda, kita tancapkan ke tanah, kemudian bayang-bayang matahari itu lebih panjang daripada benda ini, itu berarti sudah masuk waktu asar. Lalu maghrib, waktu asar sampai kapan? Terbenamnya matahari atau lihat itu mega merah kekuning-kuningan di ufuk barat, itu pertanda asar sudah habis. Maghrib lebih singkat lagi, dimulai dari terbenamnya matahari tadi, ya, sampai hilangnya mega merah di ufuk barat. Itu sudah habis loh waktu maghrib. Waktu maghrib itu sudah habis. Jadi tak terus ngenteni sak kateri sak kurang menit juga. Sudah habis itu ketika sinar yang menjulang ke angkasa di ufuk barat, sing warna mega merah, mega kuning itu sudah enggak ada, itu berarti sudah habis. Isya, ya tadi hilangnya mega mendung tadi, kemudian sampai terbitnya fajar shadiq. Itu kalau patokan di fikih kayak begitu, tapi sekarang sudah ada jam. Jadi sudah diukur dengan waktu angka, tapi tetap memakai waktu istiwa. Nah, ketentuan-ketentuan ini tidak bisa kemudian dibuat seenaknya, gitu ya. Sudah ada ketentuan waktunya, tidak boleh sembarangan. Makanya waktu itu menjadi pertanda masuknya waktu sholat. Wanazalan temurun apa iki ayat lama bahasa nalikane ngutus sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam taifatan ing golongan fitolabi Abi Sufyan ing dalem goleki Abi Sufyan wa ashabihi. Lama roja'u nalikane padha balik sapa wong mukmin min ukudin saking perang Uhud. Pasuku moko padha wadul sapa wong mukmin al-jalohati ing pira-pira catu. Wala tahinu fidti ghail qawmi in takunu ta'lamun. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.